Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara, suatu saat saya berjalan mendaki bukit, dan ketika sampai di puncak bukit, saya duduk beristirahat, bersandar pada batu yang besar, sambil melepaskan lelah, meminum teh manis yang saya bawa, dan menikmati pemandangan alam sekitar. Begitu indah alam yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati, saudara. Saya sangat bersyukur dan memuji kebesarannya. Saudaraku terkasih, banyak dari kita yang terlalu sibuk dengan hidup ini, dengan kegiatan sehari-hari, terlalu sibuk dengan pekerjaan misalnya, atau urusan-urusan lain, sampai tak memiliki waktu untuk berhenti sejenak, menikmati segala yang Tuhan anugerahkan. Baik itu waktu untuk menikmati keindahan alam, atau menyediakan waktu untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Pada saat saya duduk bersandar di batu yang besar itu, saya teringat akan firman Tuhan Yesus kepada Petrus yang tertulis di Alkitab Matius tentang janji Yesus untuk membangun jemaatnya. Minggu lalu kita belajar tentang doa Rasul Paulus untuk gereja di Efesus. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus membangun jemaatnya. Kalau saudara memegang Alkitab sekarang, mari kita baca bersama, yaitu Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, pada saat itu Yesus tiba bersama murid-muridnya di Kaisarea Filipi atau Caesarea Philippi yang kira-kira 40 km sebelah utara dari Galilea, di sebelah barat daya di kaki Gunung Hermon. Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya dijawab oleh Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dengan pengertian yang diterima Simon Petrus, yang diterima dari Allah Bapa di sorga, Yesus berjanji akan membangun jemaatnya. Dia berfirman, "Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Nama Petrus atau Petros berarti batu kecil.
sedangkan Petra berarti batu fondasi yang kuat. Seakan dengan kata-kata ini Tuhan Yesus memberikan gambaran jelas bahwa hanya Dialah yang berhak dan dapat membangun jemaatnya. Saudara, ini merupakan janji Yesus pada umat-umatnya. Dia sendiri yang merencanakan, Dia sendiri yang meletakkan fondasi, dan Dia sendiri yang akan membangun. Allah Bapa di sorga telah membuka hati Petrus akan pengertian yang dalam tentang Yesus Kristus sebagai Mesias dan Anak Allah. Efesus 2 ayat 19-20 mengatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru." 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Dalam artian, para rasul memegang peranan penting dalam membangun jemaat gereja Kristus melalui pengajaran dan doktrin yang mereka terima. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah keduanya, sebagai fondasi dan kepala jemaat. Jadi, Petrus bukanlah berperan sebagai fondasi untuk membangun jemaat. Dia hanya mendapatkan pengertian tentang siapa Yesus Kristus bagi orang percaya, dan dia bertugas untuk mengajarkan apa yang dia terima pada jemaat atau orang-orang percaya. Hati orang-orang beriman yang telah dirubah akan juga mendapatkan pengertian yang sama. Kristus sendiri akan membangun jemaatnya di seluruh dunia ini, dari segala bangsa, segala suku, dan segala bahasa yang berbeda-beda. Bagi saya sangatlah melegakan, karena bukan kita yang membangun jemaat, namun Kristus sendiri. Namun kita adalah bagian dari jemaat yang bekerja dan melayani dengan semua karunia roh untuk membangun dan menguatkan kerohanian jemaat gereja Allah. Jadi saudara, kita tidak bersaing dengan Yesus Kristus untuk membangun gerejanya, dan juga tidak bersaing dengan orang lain. Kalau jemaat benar-benar mengabdi penuh pada otoritas Yesus Kristus sebagai kepala jemaat, maka bukan hanya tidak akan ada persaingan antara satu dengan yang lain, dan juga tidak akan ada tindakan sewenang-wenang terhadap jemaat gereja itu sendiri. Kita semua harus hidup tunduk, patuh, dan mengabdi pada Allah sepenuhnya. Secara supernatural, Allah mengumpulkan orang-orang percaya yang hatinya telah dirubah oleh Roh Kudus, yaitu mereka yang memiliki iman pada Kristus. Lalu bagaimana Yesus Kristus membangun jemaatnya? Melalui pemberitaan Injil dan pengajaran atau khotbah firman suci Alkitab oleh orang-orang yang Dia panggil dan Dia tugaskan. Semua dari kita telah ditugaskan menjadi perwakilan kerajaannya, yaitu untuk memberitakan berita Injil keselamatan pada dunia sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dimanapun dan kapanpun. Saudara, ini bukan berarti semua dari kita harus berdiri di pinggir jalan atau di tengah-tengah lapangan dan mulai berkhotbah. Bukan, sama sekali tidak. Walau ada yang terpanggil untuk melakukan hal itu. Jadi bagaimana? Roh Kudus akan memberikan kesempatan pada kita untuk memberitakan kebenaran di dalam segala kegiatan yang saudara lakukan sehari-hari. Saudara, seringkali kita tidak perlu membuat rencana, namun berdoa agar Tuhan memberikan kesempatan itu di hari-hari saudara. Yang harus saudara lakukan adalah bersiap-siap untuk dipimpin. Saya selalu percaya, saudara,
bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi saudara untuk melayani asal saudara siap, di mana saja dan kapan saja. Hal ini sudah saya alami berkali-kali dalam hidup saya. Sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kemuliaan nama-Nya dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Saudara, pasal ini juga mengajarkan bahwa alam maut tidak akan menghancurkan jemaat Kristus. Alam kematian tak dapat menghentikan perkembangan dan pertumbuhan jemaat yang dibangun olehnya dengan otoritas yang mereka terima sesuai dengan firman. Jadi saudara, bersukacitalah. Saudara sebagai jemaat Kristus yang dikasihi olehnya. Marilah saudara, persiapkan diri kita untuk terus dipakai Tuhan, untuk berbagi, mengajarkan, mendeklarasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran firman. Hidup patuh, setia pada panggilan Tuhan, beritakan kasih Tuhan Yesus pada dunia, selalu berdoa untuk orang lain dan untuk sesama. Jangan berhenti untuk berdoa untuk dunia ini, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, yang begitu mulia dan kudus, betapa besar kasih-Mu pada umat-Mu. Dipermuliakanlah Engkau Bapa dalam hati, pikiran, dan segala tingkah laku dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu bagi jemaat yang Engkau cintai Bapa. Kami berdoa agar kami menjadi jemaat-jemaat yang teguh dalam iman, mengabdi penuh pada Tuhan Yesus Kristus Allah kami, sebagai pendiri dan kepala jemaat. Roh Kudus yang mulia, bimbinglah terus hidup kami, untuk terus melayani, untuk terus berdoa untuk kami, untuk sesama, dan untuk dunia ini. Sehingga akan terus banyak yang akan datang untuk mengenal dan menerima kebenaran dan keselamatan. Di dalam nama Yesus yang agung kami berdoa. Amin. Amin saudara, Tuhan berkati. Terima kasih, sampai berjumpa kembali minggu depan.